Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman semua pada Lex Studium pada hari ini, pada Kamar Pidana khususnya, yang mana Lex Studium ini merupakan salah satu kegiatan KPS untuk menunjang ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya di hukum pidana ya tentunya. Rangkaian kegiatan kita kali ini itu meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan penutupan. Sebelumnya ya, perkenalkan saya Nabila Rizkika Putri dari Prodi Ilmu Hukum angkatan 2020. Saya sekarang semester 3. Saya merupakan anggota KPS 2021 ya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu Lex Studium pada hari ini. Ya, baik, mari kita mulai Lex Studium kita hari ini dengan bacaan bismillah bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang saya akan mulai rangkaian acara yang kedua, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi terkait dengan tindak pidana dan aliran kausalitas dalam hukum pidana. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa sih tindak pidana itu, jenisnya tuh apa aja sih, apa sih aliran kausalitas itu gitu ya teman-teman. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh Kak Raihan gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Kak Raihan ya? Kak Raihan ini dari Prodi Ilmu Hukum 2019, yang mana merupakan Ketua KPS 2020. Apakah Kak Raihan sudah ada dalam room? Ya, bisa. Udah. Ya Kak, udah siap ya Kak? Oke, kita mulai ya teman-teman. Lex Studium pagi menjelang siang ini. Saya persilahkan kepada Kak Raihan untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya apresiasi kepada teman-teman semua di hari liburnya, di akhir pekan, teman-teman bisa produktif untuk mengikuti Lex Studium. Kita nanti sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Apabila nanti yang saya sampaikan masih kurang ataupun ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa langsung sampaikan aja. Kita di sini berdiskusi bareng-bareng. Oke, saya mau share screen. Apakah udah kelihatan belum ya? Terlihat, Kak. Iya, Kak. Sudah terlihat, Kak. Oke, baik. Sesuai dengan silabus belajar kita di Lex Studium. Sebenarnya Lex Studium kita ini udah berjalan tiga minggu ya, 3 pekan. Jadi teman-teman nanti yang anggota baru itu bisa mengejar ataupun bisa menyimak materi yang minggu-minggu kemarin di YouTube KPS. Nanti teman-teman bisa silahkan dilihat, silahkan ditonton untuk mengejar materi lah istilahnya. Oke, pada minggu kali ini di Kamar Pidana kita akan membahas terkait dengan tindak pidana atau bahasa Belandanya itu disebut strafbaarheid dan aliran kausalitas. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama terkait dengan tindak pidana. Apa sih definisi dari tindak pidana itu sendiri? Jadi tindak pidana itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan jahat atau straf yang terwujud dalam bentuk abstrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum atau bahasa Belandanya itu reh. Makanya kenapa kok kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP itu dinamai Wetboek van Strafrecht, karena itu peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan tindak pidana. Jadi perbuatan jahat itu straf, hukum atau peraturan perundang-undangan itu reh. Makanya Wetboek van Strafrecht, pembukuan dan aturan terkait dengan perbuatan tindak pidana seperti itu. Nah, kenapa kok bentuknya abstrak? Ya karena tindak pidana itu banyak. Tindak pidana ada pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Makanya bentuknya abstrak. Dan
nanti diatur lebih khususnya itu diatur dalam peraturan perundang-undangan di KUHP, misalnya di pasal 362 tindak pidana pencurian dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga harus membedakan antara tindak pidana dalam kacamata hukum pidana dengan kriminologi. Nah, kalau di kriminologi, tindak pidana itu dikaji sebagai perbuatan jahat atau tindakan manusia yang diakibatkan dari adanya gejala sosial. Misalnya, orang ini mencuri. Karena apa? Oh, ada gejala sosial karena misalnya dia perekonomiannya terdampak COVID atau mungkin karena dia di PHK, kemudian dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya, makanya dia harus mencuri. Nah, itu kan akibat gejala sosial dia melakukan tindak pidana. Jadi kriminologi menitik beratkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan dalam hukum pidana itu menitik beratkan pada terhadap pembuktian suatu kejahatan. Nah, jadi hukum pidana itu dia itu lebih ke pembuktiannya. Jadi apakah benar dia mencuri? Apa aja bukti-buktinya? Oh, misalnya dia mencuri dengan menggunakan kekerasan. Oh, buktinya ada korban. Korbannya bonyok, korbannya mengalami kerugian. Oh, kemudian ketika dia mencuri itu membobol rumah. Oh, ternyata pagar rumahnya rusak dan lain sebagainya. Jadi hukum pidana itu mengkajinya di sana. Dia lebih ke arah pembuktian suatu kejahatan. Sedangkan kalau kriminologi, dia itu menitik beratkan pada faktor terjadinya kejahatan. Jadi teman-teman perlu cermati definisi tindak pidana dari hukum pidana dan juga kriminologi, kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan jenis-jenis tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis tindak pidana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kejahatan atau rechtsdelik, kemudian yang kedua pelanggaran atau wetdelik. Nah, apa sih bedanya kejahatan dan pelanggaran? Nah, kejahatan itu ya teman-teman tahu, kayak pencurian, pembunuhan, terus pemalsuan, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau pelanggaran apa? Teman-teman pasti mikirnya langsung pelanggaran lalu lintas, ya itu termasuk pelanggaran. Atau mungkin lebih simpelnya tidak tertib hukum, itu namanya pelanggaran. Dan ancaman hukumannya pun beda. Kalau kejahatan jelas, ancaman hukumannya penjara. Tapi kalau pelanggaran bisa denda, kemudian bisa sanksi-sanksi yang lain seperti itu. Nah, pembagian jenis tindak pidana ini diatur dalam buku kedua KUHP, itu tentang kejahatan. Jadi teman-teman nanti silakan baca buku 2 KUHP, kalau mungkin udah punya KUHP, mungkin teman-teman bisa baca di buku keduanya. Di sana itu ada definisi kejahatan, ada macam-macam kejahatan itu apa aja. Dan sedangkan untuk yang pelanggaran itu diatur di dalam buku 3 KUHP. Nah, tapi teman-teman juga harus mencermati, kan kita sedang menggodok nih DPR dalam masuk prolegnas, ada rancangan undang-undang KUHP. Nah, di RUU KUHP ini jenis tindak pidana itu tidak ada pembagiannya. Jadi semua dianggap sama. Dianggap perbuatan melanggar hukum, kayak gitu bahasanya. Itu nggak tahu kenapa politik hukumnya kenapa kok dijadikan satu, itu saya masih belum mengetahui apa alasannya, karena memang sampai saat ini dalam pembahasan prolegnas RUU KUHP ini masih bias ya. Masih terus digodok dan lain sebagainya, dan kayak kurang melibatkan masyarakat seperti itu. Jadi teman-teman perlu belajar. Jadi teman-teman kalau belajar pidana itu teman-teman nggak hanya cuma belajar KUHP juga, tapi teman-teman juga belajar RUU KUHP seperti itu. Oke, ini ya terkait dengan jenis-jenis tindak pidana. Jadi ada dua, ada kejahatan, rechtsdelik, ada pelanggaran, wetdelik. Masing-masing diatur dalam buku kedua KUHP dan buku ketiga KUHP. Oke, kemudian terkait dengan pembagian jenis delik dalam hukum pidana. Delik itu apa sih? Delik itu tindak pidana. Jadi tindak pidana itu diartikan sebagai delik namanya. Nah, dibagi dalam dua. Yang pertama dalam perumusannya. Yang pertama ada delik formil. Nah, delik formil ini dirumuskan sebagai tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Nah, jadi delik formil atau tindak pidana formil itu tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Contohnya, semisal pencurian. Pencurian itu kan diatur dalam pasal 362 KUHP. Jadi itu nggak mau tahu, meskipun nanti korban misalnya korbannya ini korban pencurian ini ternyata dia tidak dirugikan atas kehilangan hartanya. Tetapi ketika itu telah memenuhi unsur pasal 362 KUHP, maka tetap diproses kejadian pencuriannya itu. Karena telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam 362 KUHP. Meskipun
tidak meskipun korban itu tidak merasa dirinya tuh mengalami kerugian ataupun mengalami akibat dari tindakan pencurian itu, tetap diproses. Itu delik formil. Kemudian yang kedua, delik material. Delik material itu dirumuskan sebagai tindakan yang dilarang masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu. Baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya atau voltoid. Jadi berbeda ya, kalau delik material itu harus ada akibat dari tindakan itu. Misalnya kayak penipuan. Nah, penipuan si korban ternyata merasa ditipu, kemudian lapor polisi, itu baru bisa diproses. Tapi ketika si korban ini mengalami penipuan, tapi korban ini tidak melaporkan ke polisi, ya maka nggak bisa diproses. Karena kan polisi juga tidak tahu misalnya dia mengalami kerugian atau tidak. Karena kan ini termasuknya delik material, bukan delik formil seperti itu. Jadi delik material itu si yang mengalami akibat dari tindakan itu harus melaporkan bahwasanya dia telah mengalami suatu tindakan tersebut. Gitu. Itu delik material. Jadi bedanya di situ ya. Kalau delik formil itu nggak memperdulikan akibat hukumnya, asalkan unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi bisa diproses. Sedangkan kalau delik material itu harus ada akibatnya terlebih dahulu baru bisa diproses. Seperti itu. Nah, kemudian dalam hal proses pemidanaan. Nah, ini ada dua, ada delik aduan dan delik biasa. Nah, delik aduan itu sendiri merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Nah, delik aduan ini berhubungan dengan delik material. Seperti halnya 310 KUHP ataupun pencemaran nama baik. Jadi ketika meskipun pencemaran nama baik itu kan jelas merugikan orang, tapi ketika orang itu dia tidak melaporkan ke kepolisian, otomatis orang yang hate speech itu tidak bisa dipidana. Karena dia harus istilahnya korban itu harus melaporkan akibat dari tindakan tersebut. Kalau nggak ada laporan ya nggak bisa diproses kayak gitu. Itu delik aduan. Nah, kemudian delik biasa didefinisikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukannya adanya suatu pengaduan. Nah, delik biasa ini berhubungan dengan delik formil. Jadi nggak peduli mau itu merugikan atau enggak, asal sudah terpenuhi unsur-unsur pasal tersebut, maka dapat dilakukan penuntutan. Seperti itu. Jadi itu ya, jadi saling keterkaitan. Delik aduan kaitannya dengan delik material, delik biasa keterkaitan dengan delik formil. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke aliran kasualitas, ada yang mau ditanyakan dengan tindak pidana? Mohon maaf Mas, penjelasannya agak pelan-pelan ya Mas, jangan cepat-cepat. Oh ya, kecepatan ya? Kecepatan. Oke. Ada yang perlu diulang mungkin, yang bagian mana? Mungkin di bagian delik formil, delik material Mas. Oh, delik material. Oke ya, saya ulangi lagi di pembagian jenis delik dalam hukum pidana ini. Jadi pembagian jenis delik dalam hukum pidana ini dibagi dalam dua hal, dalam hal perumusannya dan dalam hal proses pemidanaan. Nah, dalam hal perumusan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama delik formil. Nah, delik formil ini dirumuskan sebagai tindakan yang dilarang beserta hal atau keadaan lainnya dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Jadi, nggak mau tahu meskipun pencurian itu nggak merugikan korban, asalkan udah memenuhi unsur pasal 362 KUHP, maka itu bisa dilakukan penuntutan. Berbeda dengan delik material, kalau delik material itu harus ada akibat ataupun timbulnya akibat dari tindakan itu, dan yang menjadi korban itu harus melaporkan. Karena kalau tidak melaporkan, otomatis tidak bisa dilakukan penuntutan. Karena polisi juga kan, loh, kenapa saya memproses ini? Sedangkan ini termasuk delik material, harus ada aduan dulu dari korban. Kalau korban itu tidak merasa timbul kerugian atas tindakan tersebut, maka ya tidak bisa diproses. Contohnya yaitu di pasal 378 KUHP dalam hal penipuan. Jadi meskipun kita tahu nih, kita udah ditipu misalnya ya, di ghosting gitu. Terus ternyata kita nggak menimbulkan kerugian, ya kita nggak bisa melakukan penuntutan itu karena kita kan nggak dirugikan dan kita juga tidak melaporkan, kecuali kalau misal kita ditipu, misalnya kita online shop kita belanja online, kemudian kita udah transfer, ternyata barangnya nggak datang. Ya, berarti kan itu kan kita ditipu, pasal 378 KUHP. Nah, kalau kita nggak lapor polisi, ya all shop yang nipu kita nggak bisa diproses. Karena polisi juga nggak tahu kan. Beda dengan delik formil. Delik formil jelas pencurian, pembunuhan, menghilangkan nyawa, mengambil hak orang,
itu jelas. Harus sudah bisa diproses, tidak mempedulikan akibat dari tindakan itu. Nanti teman-teman bisa baca di buku kedua dan buku ketiga KUHP. Nah, kalau dalam hal proses pemidanaan itu dibagi menjadi dua, delik aduan dan juga delik biasa. Delik aduan ini berkaitan dengan delik material, di mana delik aduan itu merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Kayak tadi, misalnya online shop, kita udah jelas kita ketipu, tapi kalau kita nggak lapor polisi, ya nggak bisa dilanjutkan penuntutan. Lain hal dengan delik biasa. Kalau delik biasa itu kan berkaitan dengan delik formil. Maka delik biasa itu didefinisikan sebagai tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang perlu diulang lagi pembahasan yang sebelum-sebelumnya? Sudah ditanyakan? Mungkin belum ya? Nggak ada, Kak. Ya, kita lanjut aja di pembahasan selanjutnya terkait dengan aliran kausalitas dalam hukum pidana. Wah, ternyata di hukum pidana ada aliran-aliran. Nah, ini kita bedah apa sih aliran kausalitas itu. Nah, dari definisi dulu atau dari pengertian dari aliran kausalitas. Sebenarnya aliran kausalitas ini merupakan sebuah teori dalam hukum pidana. Jadi teori kausalitas itu berhubungan erat dengan delik material, di mana teori ini menitik beratkan pada hubungan sebab akibat. Nah, teori kausalitas ini menentukan terkait dengan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material. Mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Semisal pembunuhan nih, misalnya kalau pembunuhan kan barang siapa yang menghilangkan nyawa orang. Nah, jadi harus ada teori sebab akibat. Misalnya ditemukan mayat di sawah. Nah, itu kan polisi kan langsung melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan itu polisi mencari tahu, misalnya mengotopsi, oh sebabnya apa sih? Oh ternyata dia sebabnya tersambar petir. Nah, kalau tersambar petir berarti itu kan teknis, bukan karena dia dibunuh dan lain sebagainya. Mungkin karena dia lagi bercocok tanam, kemudian ada mendung, kemudian langsung kena petir, itu kan bisa aja. Tapi polisi juga harus mengumpulkan bukti-bukti lagi, mencari lagi apakah ada luka lebam, apakah benar ini tersambar petir dan lain sebagainya. Jadi teori kasualitas itu hubungan antara sebab dan sebab akibat untuk merumuskan suatu tindakan ataupun tindak pidana, akibat dari adanya suatu tindak pidana kayak gitu. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila udah ada hubungan antara sebab dan akibat. Nah, seperti contohnya tadi pembunuhannya. Nah, kalau pembunuhan yang kalau misalnya ditemukan mayat hasil dari pembunuhan, berarti ya ketika ada mayat misalnya di sawah, terus ternyata dilakukan otopsi, ternyata banyak luka tusukan. Nah, itu kan berarti ada hubungan sebab akibat. Nah, nanti kemudian polisi mengembangkan, mungkin ditemukan sidik jari ternyata, mungkin ada tertinggal pisau. Nah, itu kan baru ada hubungan sebab akibat, sehingga polisi itu bisa menyimpulkan bahwasanya ini mayat dibunuh oleh si A. Seperti itu. Jadi teori kasualitas itu menitik beratkan pada hubungan sebab dan akibat. Seperti itu. Nah, dalam teori kasualitas ini terdapat macam-macamnya. Yang pertama itu ada teori syarat mutlak atau bahasa Belandanya itu conditio sine qua non. Teori syarat mutlak ini diperkenalkan oleh Von Bury, seorang ahli hukum pidana di Belanda ya. Jadi teori syarat mutlak itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau masalah itu haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu. Nah, oleh karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu atau masalah itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan atau masalah itu adalah sebabnya. Seperti yang sudah saya
saya jelaskan tadi ya, bahwasanya jika ditemukan seorang mayat, kemudian harus dilihat dulu sebabnya dia meninggal apa, kemudian apakah di tubuhnya itu ada luka tusukan ataupun hal-hal yang lain bekas penganiayaan sehingga dia meregang nyawa dan lain sebagainya. Jadi teori syarat mutlak itu mutlak pure harus dicari terlebih dahulu sebab dan akibatnya. Sebabnya dia meninggal apa, kemudian akibatnya kan jelas. Akibat dari sebab itu kan dia meregang nyawa. Nah, dicari dulu sebabnya. Sebabnya apa? Oh, sebabnya mungkin ketusuk, sebabnya karena dipukuli dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teori mengindividualisir atau teori khusus. Nah, teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, di mana cara mencari sebabnya adalah setelah akibatnya timbul atau post factum, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata, in concreto. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih suatu perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari akibat. Nah, ini lebih khusus lagi. Jadi kalau teori mengindividualisir, itu dia mencari sebabnya nanti setelah adanya akibatnya timbul. Dengan mencari keadaan yang nyata. Misalnya keadaan yang nyata apa? Misalnya kayak yang pembunuhan tadi ya kan. Keadaan yang nyatanya apa? Oh, misalnya mulutnya berbusa dan lain sebagainya, itu kan keadaannya nyata. Berarti bisa disimpulkan nanti overdosis dan lain sebagainya. Tapi dilihat dulu keadaan nyatanya seperti apa, baru dicari sebabnya kayak gitu. Itu ya teori mengindividualisir. Mungkin dua teori ini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin terlalu cepat? Sebelum kita lanjut. Pak, aku masuk ya? Ya, silakan. Kalau teori syarat mutlak sama teori individualisir itu kalau sama alasan pembenar, alasan pemaaf itu sama nggak sih? Ya, hampir mirip, hampir sama. Iya. Thank you, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga, teori mengeneralisir atau teori umum. Tadi kan khusus, yang ini umum. Nah, teori mengeneralisir atau teori umum ini didefinisikan atau didasarkan kepada fakta sebelum terjadinya delik. Nah, menurut ajaran ini, sebab yang dilarang tersebut adalah menurut perhitungan yang layak merupakan sebab dari akibat tersebut. Jadi, ketika ada suatu delik ataupun tindak pidana pembunuhan, maka harus didasarkan fakta sebelumnya. Oh, misalnya si korban ini luka-luka. Fakta sebelumnya apa sih? Oh, ternyata dia berantem dengan si A. Oh, ternyata fakta sebelumnya dia cekcok dengan si A. Makanya dia ada luka-luka lebam di tubuhnya, sehingga akibatnya apa? Dia meregang nyawa. Jadi teori umum itu seperti itu. Jadi dilihat dulu fakta sebelumnya. Jadi flashback. Ketika ditemukan misalnya mayat, kemudian luka-luka lebam, dicari dulu nih flashback sebab apa? Fakta sebelum terjadinya tindak pidana itu. Apa sih? Oh, ternyata dia berantem. Oh, ternyata dia cekcok. Oh, ternyata misalnya dia lagi bercocok tanam, terus tiba-tiba ada hujan, sehingga ada petir, sehingga dia meregang nyawa. Nah, jadi itu ya, kalau teori umum dia melihatnya fakta sebelum terjadinya tindak pidana. Seperti itu. Ya, mungkin itu dari teori aliran kasualitas. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan. Tadi dijelaskan di macam-macam aliran kausalitas ada teori mengeneralisir atau teori umum ya. Ya. Nah, itu bedanya sama praduga tak bersalah apa, Mas? Oke. Jadi gini, teori mengeneralisir. Sebenarnya gini, saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan asas praduga tak bersalah. Jadi hukum pidana itu tuh diawali asas praduga bersalah. Ibaratnya saya sedang berada di ruang kelas. Misalnya saya dengan A. Nah, saya dan A ini cuma berdua aja di ruang kelas. Kemudian saya punya bolpen. Bolpen ini saya taruh di meja, kemudian saya ke kamar mandi. Kok saya setelah
pulang dari kamar mandi atau masuk kelas, pulpen saya hilang. Berarti saya patut dong menduga bahwasanya si A ini mencuri pulpen saya. Makanya ketika ketika kepolisian melakukan penyidikan itu yang pertama kali dipanggil adalah biasanya orang yang paling saksi yang dekat dengan peristiwa tersebut. Karena apa? Karena itu tadi asas praduga bersalah. Jadi semua hukum pidana itu dimulai dengan asas praduga bersalah. Nah, asas praduga tak bersalah itu sebenarnya asas yang digunakan bahwasanya seseorang ketika belum ada putusan ingkrah dari hakim ataupun dari pengadilan itu tidak boleh dikenakan sanksi ataupun dijatuhkan hukuman seperti layaknya terpidana atau telah adanya putusan ingkrah. Jadi ya nggak boleh dipenjara terlebih dahulu. Sebenarnya boleh dipenjara, tetapi di sana boleh dipenjara, tetapi ada syarat-syaratnya. Misalnya nggak boleh dimasukkan ke lapas terlebih dahulu, tapi harus di rumah tahanan selagi dia proses persidangan dan lain sebagainya. Kemudian hak-haknya harus dicukupi, misalnya harus tetap kalau PNS harus tetap mendapatkan gaji dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi asas praduga tak bersalah itu sebenarnya didefinisikan bahwasanya seseorang itu tidak boleh dijatuhkan hukuman seperti layaknya sudah ada putusan ingkrah. Bukan berarti seseorang itu ketika misalnya ada pembunuhan dan ternyata itu cuman pas pada saat peristiwa tersebut hanya ada 2 orang antara si A dan si B, dan si B-nya meninggal, dan dalam peristiwa tersebut hanya ada si A dan si B. Nah itu kita nggak boleh bahasanya menduga si A ini nggak membunuh, tapi kita boleh kok menduga bahasanya loh kamu membunuh karena apa ya, karena cuman kalian berdua dan di tubuh si B ini ada luka-luka lebam kayak gitu. Jadi asas praduga tak bersalah itu kita ataupun seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman layaknya seperti putusan hakim ataupun hukuman yang sudah ingkrah kayak gitu. Nah, hubungan antara teori menggeneralisir dan asas praduga tak bersalah ini sebenarnya saling bersinggungan ya, karena teori menggeneralisir atau teori umum ini kan dia berdasarkan fakta sebelumnya, sehingga ketika fakta sebelumnya dia misalnya bersama dengan si A, kemudian dengan si B, terus habis itu adanya cekcok, kemudian si B meregang nyawa, itu sebenarnya asas teori umum ini itu tuh istilahnya mengesampingkan asas praduga tak bersalah itu tadi, karena kan kita mencari kebenaran secara material seperti itu. Itu mungkin yang bisa tak sampaikan. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi? Hai teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Bisa lihat slide yang syarat mutlak tadi nggak, Mas? Oke. Nah. Ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau mungkin ada yang mau menambahkan.
Ayo teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Sebenarnya teori-teori misalnya kayak asas kausalitas, kemudian ada teori syarat mutlak, teori mengindividualisir, dan juga teori mengeneralisir atau teori umum ini biasanya sering digunakan ya dari penyidik-penyidik, khususnya dari kepolisian untuk menentukan suatu tindak pidana, kayak gitu. Jadi mereka mendasarkan dulu hubungan antara sebab akibat sebelum, ya makanya kan kalau teman-teman tahu, mungkin yang udah dapat hukum acara ya, proses penyidikan itu kan panjang, dimulai dari penyelidikan, dari dicarinya alat bukti itu kalau di pidana kan di dalam pasal 184 KUHP, ada saksi, kemudian ada surat, ada petunjuk. Nah, polisi itu berdasarkan suatu tindak pidana itu berdasarkan sebab-sebabnya dulu dan juga fakta-faktanya dulu. Makanya seringkali penyidik itu menggunakan itu teori-teori syarat mutlak, mengindividualisir, kemudian mengeneralisir atau teori umum. Mungkin teman-teman bisa cek ya, bisa lihat ketika penyidik itu menyidik terkait dengan kasusnya Mirna. Nah, di dalam kasusnya Mirna itu kan polisi menggunakan teori umum ya. Jadi dia dilihat dulu fakta-fakta sebelumnya, kemudian polisi juga menggunakan teori syarat mutlak. Jadi dia dilihat dulu sebabnya kenapa Mirna ini meninggal. Ternyata setelah diotopsi, ternyata lambungnya ada sianida. Nah, kemudian barulah dicari fakta-fakta sebelumnya. Kenapa sih kok bisa ada sianida di dalam perut Mirna? Oh, ternyata karena dia minum kopi. Nah, ternyata kemudian polisi juga menggunakan teori khusus. Sebab setelah ada akibatnya timbul. Misalnya, kopinya siapa yang buat? Oh, ternyata ini. Terus siapa yang memesankan? Oh, ternyata temannya. Dan kemudian polisi mengedepankan asas praduga bersalah, bahwasanya yang ditetapkan kan, yang dicurigai kan yang membuat kopi sama temannya, yaitu si Jessica. Nah, makanya polisi kemudian melakukan penyidikan hingga akhirnya ditetapkanlah tersangka si Jessica ini. Gitu. Jadi polisi itu seringkali menggunakan teori-teori ini, teori-teori syarat mutlak, teori mengindividualisir, dan juga teori umum. Nah, selain itu, besok teman-teman kalau sudah semester 6 ataupun semester 6 atau semester 7 itu akan mendapatkan mata kuliah namanya teknik investigasi. Jadi nanti menggabungkan antara teori-teori di hukum pidana dengan bagaimana teknik menginvestigasi suatu kasus kayak gitu. Teman-teman mungkin besok kalau pas KPS ada penyelenggaraan law karir, mungkin besok mendatangkan penyidik, teman-teman pasti bakal dapat sedikit gambaran ya gimana cara melakukan penyidikan itu. Tuh. Jadi teori-teori ini digunakan yaitu tadi untuk menyatakan suatu tindakan itu, perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana dengan didasarkan atas adanya sebab dan akibat. Itulah teori kausalitas. Intinya di situ. Terus ada hubungan sebab dan akibat. Dan teori kausalitas ini berhubungan dengan delik material seperti itu. Izin masuk. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya izin menyampaikan pendapat, nanti mungkin Mas Rehan bisa mengoreksi kalau ada yang kurang pas itu. Dari pemaparan tentang teori yang praduga bersalah tadi sama praduga tidak bersalah itu, mungkin saya ingin membagi pandangan aja ya. Mungkin sekilas praduga bersalah sama praduga tidak bersalah itu terlihat kontradiktif gitu kan. Jadi seperti harus dipilih salah satu gitu. Sebaiknya sikap apa sih yang harus kita tujukan bagi tersangka ini, apakah praduga bersalah atau tidak bersalah. Kalau mungkin dari saya pribadi, cara memandangnya itu praduga bersalah ini mungkin itu cara pandang yang digunakan oleh misalnya dari penyidik maupun penuntut gitu. Jadi soalnya secara logis aja gitu, kalau misalnya penyidik maupun penuntut umum itu menggunakan asas praduga tidak bersalah, maka mereka itu tidak akan ada usaha lebih untuk kemudian membuktikan bahwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana ini untuk dijadikan tersangka gitu. Akhirnya ya mungkin itu akan berpengaruh pada pembuktian yang kurang gitu, karena terlalu salah penempatan gitu untuk meletakkan pendugaan terhadap tersangka ini sebagai asas praduga tidak bersalah. Jadi asas praduga bersalah ini menurut saya itu adalah cara pandang
yang sebaiknya digunakan oleh penyidik ataupun penuntut untuk kemudian mencari bukti yang menguatkan dugaan mereka bahwa seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Nah, kemudian untuk asas praduga tidak bersalahnya itu titik tekannya itu adalah bagi kita, mungkin salah satu bagi kita adalah masyarakat gitu, agar supaya tidak mendiskriminasi seseorang yang masih ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa, untuk tidak mendiskriminasinya sebelum ada putusan pengadilan yang benar-benar memutuskan bahwa seseorang ini merupakan orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dikoreksi nanti. Terus juga mau nanya Mas, tadi kan bahas tentang kejahatan sama pelanggaran. Itu bedanya apa sih antara kejahatan sama pelanggaran? Terus bedanya pelanggaran sama kejahatan ringan itu apa ya? Maksudnya kenapa harus dibedakan gitu antara kejahatan dan pelanggaran? Mungkin itu saja, makasih. Oke, ya betul, Saidah. Jadi ketika kita menjadi seorang penuntut umum ataupun seorang penyidik kepolisian, memang kita harus berpandangan sebagai asas praduga bersalah. Karena apa ya? Karena kalau kita cuma mengedepankan asas praduga tak bersalah terus, kita nggak bisa dong nanti menetapkan tersangka, menetapkan terdakwa, melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi memang betul cara pandang kepolisian, cara pandang khususnya penyidik dan juga jaksa atau jaksa penuntut umum itu harus cara pandangnya praduga bersalah seperti itu. Nah, mungkin sebenarnya gini, masyarakat itu boleh berpandangan layaknya seperti seorang penyidik dan penuntut umum dengan mengedepankan asas praduga bersalah. Tetapi karena dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita kan normanya nggak hanya norma hukum, tapi ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama. Makanya perlu kita hormati norma-norma tersebut sehingga kita boleh berbicara apapun itu asalkan cara pandang kita dasarkan pada legalitas yang jelas, kemudian kaidah-kaidah keilmuan yang jelas sehingga ketika nanti misalnya kita menyatakan misalnya tapi ya kalau semisal untuk misalnya kayak tindak pidana korupsi yang jelas-jelas sudah OTT ya nggak masalah kita mau berpandangan bahwasanya kita menggunakan asas praduga bersalah itu karena tindak pidananya sudah jelas dia yang melakukan itu kalau OTT ya. Tapi kalau misalnya yang lainnya ya mungkin bisa kita menggunakan kacamata asas praduga tak bersalah sebagai masyarakat karena kita juga menghormati norma kesusilaan dan norma kesopanan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan apa sih perbedaan antara tindak pidana ataupun kejahatan dengan pelanggaran. Nah, kalau saya mengutip dalam bukunya Prof. Andi Hamzah tentang asas hukum pidana, itu menyatakan bahwa pembagian antara tindak pidana ataupun delik atas kejahatan dan pelanggaran itu di dalam KUHP Belanda ya atau Wetboek van Strafrecht itu dibedakan secara teoritis di mana kejahatan itu sering disebut sebagai delik hukum. Artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Jadi meskipun itu istilahnya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana atau sudah dianggap sebagai perbuatan pidana. Nah, sedangkan pelanggaran itu sering disebut sebagai delik undang-undang. Artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang kayak gitu. Nah, perbedaannya di situ. Jadi ketika kejahatan dalam WVS ya, Wetboek van Strafrecht-nya Belanda itu kejahatan itu harus dipandang nggak memandang bahwasanya itu diatur dalam undang-undang. Nah, itu sebenarnya menyalahi dari asas legalitas itu sendiri. Tapi karena dalam aturan di Wetboek van Strafrecht seperti itu, makanya diberikan perbedaan seperti itu. Nah, kemudian antara kejahatan dan tindak pidana ringan. Nah, sebenarnya ini tipis-tipis ya. Perbedaan itu istilahnya, aku agak lupa.
Nah, sebenarnya di KUHP sendiri itu nggak mengenal ya antara tindak pidana dengan tindak pidana ringan. Cuman di dalam KUHP aja itu dibedakan antara tindak pidana dengan tindak pidana ringan. Tujuannya apa sih? Nah, karena kalau misal kita lihat ya di dalam tindak pidana ringan itu tuh ancaman hukumannya misalnya cuman rendah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dikategorikan tindak pidana ringan. Agar apa? Agar dalam proses pemidanaannya, dalam proses persidangan itu bisa cepat. Karena kan kita tahu bahwasanya sebelum adanya putusan yang ingkrah itu kan mengalami proses banyak, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga nanti masuk ke dalam persidangan. Nah, di sana pun ada alurnya tersendiri terkait dengan penahanan dari si tersangka ini. Misalnya di dalam hal kepolisian itu 20 hari, kemudian dapat diperpanjang 40 hari, kemudian dapat diperpanjang lagi 40 hari oleh pengadilan. Nah, itu kan nanti misal cuman ancaman hukumannya misalnya 6 bulan. Nah, ketika belum diputus ingkrah, tapi ketika udah diperpanjang itu kan bisa batal demi hukum. Makanya di dalam KUHP ada yang namanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi itu termasuk dalam hal tindak pidana ringan. Hanya bedanya di proses acaranya aja. Dia lebih cepat daripada tindak pidana biasa gitu. Dan kalau di KUHP sebenarnya nggak ada penggolongan, ini tindak pidana biasa, tindak pidana ringan itu nggak ada, semua sama. Cuma nanti mungkin dilihat dari ancaman hukumannya. Kalau cuma ancaman hukumannya misalnya 3 bulan, sedangkan proses persidangannya 4 bulan, ya batal demi hukum dan bisa lepas. Nah, makanya biar tidak batal demi hukum, makanya dibuat acara peradilan pidana yang singkat dengan mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di dalam Undang-Undang Kehakiman itu ada, mungkin teman-teman nanti bisa buka. Itu sih, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Jadi yang membedakan itu ya ancaman hukumannya. Di KUHP meskipun tidak ada penggolongan yang jelas antara tindak pidana biasa dan tindak pidana ringan, tapi tindak pidana ringan itu didefinisikan hanya untuk acara pemeriksaannya di dalam KUHP-nya. Jadi dia itu lebih cepat daripada tindak pidana biasa, mengingat bahwasannya ancaman hukumannya yang misalnya kurang dari 3 bulan, sedangkan proses penyidikan hingga persidangan itu bisa memakan waktu hampir 6 bulan, makanya kan bisa batal demi hukum. Jadi biar enggak batal demi hukum, dibuatlah acara peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu Sayyidah. Mungkin ada yang ditambahkan atau mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan. Oke, makasih Mas. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya, apa aja sih tindak pidana ringan, daripada pusing-pusing buka KUHP kan harus memetakan mana yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan. Nah, ini saya sedikit ada referensi. Kalau di piring itu tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Itu ada 7 tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana ringan atau sering disebut di piring. Yang membedakan antara tindak pidana dan pelanggaran lagi ancaman hukumannya ya. Jadi pelanggaran itu tidak ada hukuman penjara. Yang ada hukuman penjara itu cuma tindak pidana aja. Nah, kalau di piring ini hukumannya penjara, ada hukuman penjaranya kalau di piring. Tetapi tidak melebihi dari 3 bulan. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang berpendapat? Aku izin teman-teman. Ya, silakan.
Tadi kan ada dibahas yang kriminologi, bedanya kriminologi sama hukum pidana. Kalau kriminologi itu kan kayak apa latar belakang yang menyebabkan seseorang ini menjadi kriminal gitu. Salah satu misalnya orang tuh mencuri karena dia krisis ekonomi gitu. Nah itu kalau dalam pandangan hukum pidana sendiri, khususnya hukum acara pidana gitu, bagi putusan hakim, apakah pertimbangan sosial itu juga dimasukkan sebagai pengurangan hukuman gitu. Terus juga dikaitkan sama sama kasus yang baru-baru ini kayak bansos menteri sosial Juliari Batubara yang korupsi bansos itu kan penasihat hukumnya itu mengajukan kayak peringanan itu berupa keringanan sosial gitu karena dia merasa sudah seperti didiskriminasi oleh masyarakat, kemudian itu diajukan atau dimintakan sama hakim itu untuk sebagai pengurangan hukumannya. Itu gimana ya pandangan pribadi dari Mas Ryan sendiri? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini udah sering sekali ditanyakan dan sering sekali saya sampaikan ya. Perbedaan kan tadi di kriminologi kan membahas terkait dengan faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan atau gejala sosial. Misalnya dia mencuri karena dia kena PHK sehingga dia mengalami keguncangan ekonomi, dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, dan ketika nanti dia di sidang, nanti apakah dalam rasio desidendi hakimnya akan menyebutkan faktor sosial atau tidak. Sebenarnya kalau kita mengacu dalam KUHAP ya, sebenarnya kan hakim itu kan ketika dia hakim terutama dalam hukum civil law ya, jadi kan dia harus benar-benar berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Nah kalau kita lihat di KUHAP di pasal 191 itu kan pertimbangan hakim itu pertimbangan sosial itu nggak ada. Misal karena dia punya anak, karena dia habis di PHK sehingga dia harus mencuri, itu nggak ada pertimbangan-pertimbangan sosial itu. Ya tapi karena kita ini kan hidup di negara Indonesia, negara yang penuh dengan kesopanan dan kesusilaan, sehingga terkadang diberikan belas kasihan istilahnya. Tapi ya kalau orang yang melakukan tindak pidana seharusnya nggak usah dikasih belas kasihan. Orang ini kan menyebabkan kerugian orang lain, sehingga nggak perlu adanya belas kasihan karena kan dia ketika dia telah diputus oleh hakim berarti kan dia berhak diberikan label orang jahat ya kan karena dia melakukan tindak pidana. Lain hal dengan perdata. Kalau perdata kan hubungannya privat antara orang dan orang karena kalau pidana ini kan hubungannya publik sehingga semua masyarakat bisa berdampak kayak gitu. Jadi pertimbangan yang ada di dalam pasal 190 KUHAP itu yang pertama, apakah dia pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak? Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah dalam dia melakukan tindak pidana itu terjadi perbarengan tindak pidana atau tidak? Jadi perbarengan tindak pidana itu misalnya korupsi berbarengan dengan TPPU, pencucian uang, dan lain sebagainya. Itu namanya perbarengan. Jadi dua faktor itu. Sehingga faktor sosial itu sebenarnya nggak masuk dalam hal rasio desidendi putusan hakim. Tuh ya cuman karena belas kasihan mungkin ya dan ya apa istilahnya ya itu tadi karena Indonesia kan berdasarkan dengan negara kesopanan dan kesusilaan makanya seringkali ya nggak seringkali sih berkali-kali pertimbangan sosial ini dimasukkan oleh hakim dalam rasio desidendinya. Sebenarnya nggak seperti itu harusnya. Itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang mau menambahkan silakan. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin mau menambahkan silakan. Karena kita di sini berdiskusi ya. Saya bukan dosen, saya juga bukan orang yang udah tahu banget karena kita sama-sama di sini sama-sama belajar. Silakan yang mau menambahkan atau mungkin yang mau bertanya kita diskusi bareng-bareng lagi. Kak, mungkin aku pengen nanya. Ya silakan.
Inilah terkait tadi kan sempat disinggung gitu ya, kalau di RUU KUHP sendiri itu nggak ada pembatasan gitu kan antara kejahatan sama pelanggaran gitu ya Kak. Nah, apakah apa ya dampak apa gitu loh yang akan ditimbulkan apabila dalam hukum pidana sendiri itu nggak dibatasi gitu, apa sih kejahatan, nggak ada pembedaan gitu, apa sih kejahatan, apa sih pelanggaran kayak gitu Kak. Terima kasih. Ya, mungkin langsung aja aku jawab. Nah, apa sih akibat ketika tidak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Ya, nanti akibatnya ya pelanggaran bisa dikenakan sanksi pidana. Padahal seharusnya pelanggaran itu cukup dikasih denda aja kan, sanksi denda, nggak perlu sanksi pidana. Sanksi pidana itu dimaksud dalam hal apa? Kurungan, penjara. Itu jadi nanti ketika itu nggak ada pembedaan, nanti misalnya kita melanggar lampu merah aja kita bisa dipenjara kayak gitu. Karena ya itu tadi nggak ada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Karena kalau di KUHP kan jelas kejahatan itu pasti ancaman hukumannya penjara. Tapi kalau pelanggaran itu nggak ada ancaman hukuman penjara kayak gitu. Jadi akibatnya ketika tidak ada pemisahan, ya nanti pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi penjara juga. Itu akibatnya. Sebenarnya makanya kenapa kemarin sebelum saya mengetahui ya terkait dengan berbagai RUU KUHP tahun 2019 itu sebenarnya saya agak nyesel ikut demo menolak RUU KUHP. Karena substansi ternyata yang diajukan ke DPR itu hanya pasal-pasal karetnya aja. Sedangkan asas legalitasnya, kemudian pembagian antara kejahatan dan pelanggarannya itu nggak disentuh dalam tuntutan demonstrasi gitu loh. Ya itu yang sebenarnya agak menyesalkan. Karena sebenarnya kalau kita mau kaji, itu banyak catatan dalam RUU KUHP, nggak cuma materialnya aja, tapi formilnya. Ya, salah satunya ini tadi, nggak ada pembagian antara kejahatan dan definisi kejahatan dan pelanggaran. Nah, otomatis nanti pelanggaran sekecil apapun bisa dijatuhi hukuman penjara gitu. Makanya ketika teman-teman mendapatkan isu nih misalnya, ada isu hukum cerdas, teman-teman kaji dulu yang kira-kira paling substansial itu apa, baru dibuat poin-poin tuntutan. Jadi nggak asal hanya terpancing, wah ini ada pasal ini, ayam peliharaan orang masuk ke rumah kita, tetangga kita bisa dipenjara. Nah itu nggak jangan materialnya dulu, tapi kita formilnya dulu gitu loh. Kita kaji karena dalam hal yang sepele, misalnya nggak ada pemisahan kejahatan dan pelanggaran, masa iya ketika kita ngelanggar lampu merah, kita nggak bawa SIM, kita bisa dipenjara? Kan lucu, kan aneh gitu kan. Yang harusnya itu cuman kasih sanksi denda, misalnya pencabutan, kok pencabutan, misalnya sanksi denda, misalnya uang dan lain sebagainya, itu kan lebih relevan gitu loh daripada harus dipenjara kan. Makanya itu sih akibatnya. Jadi akibatnya nanti yang pelanggaran bisa dijatuhi hukuman penjara. Mungkin ada lagi? Ini kita sampai jam berapa ya live studiumnya? Jam 11 ya? Apa sampai jam berapa? Ya Kak, sampai jam 11. Apakah ada pertanyaan lagi, satu lagi gitu, untuk penutup, sebagai pertanyaan penutup? Ini teman-teman yang semester 1 udah dapat hukum pidana belum ya? Belum ya kayaknya? Belum, Kak. Mungkin nanti untuk awal-awal bisa lihat di YouTube-nya KPS ya, yang kemarin live studium awal-awal. Saya rasa udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Saya akhiri saja gitu ya Kak. Ya bisa, diakhiri aja kalau udah cukup. Ya baik, terima kasih ya untuk penanya dan pemateri. Tadi kita udah belajar gitu ya terkait dengan tindak pidana dan aliran kausalitas dalam hukum pidana gitu, yang saya rasa sudah disampaikan dengan sangat jelas gitu ya.
Sampai kita pada penghujung acara ya, yaitu penutupan. Untuk menutup Lex Studium ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian Lex Studium hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman telah berpartisipasi. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Tanggal 30 besok kita akan ada lokarir dari Hakim. Jangan lupa. Oh iya, Mas. Dari acara-acaranya. Oke, terima kasih teman-teman. Izin pamit dulu. Mas.